Saya juga bekerja di hotel bareng dengan Della, dan ini dulu GM saya, Ibu Linda. Proses saya bertemu dengan Apple Stem Cell itu sebenarnya sudah cukup lama. Jadi dulu dari mantan director of sales saya yang dulu, yang lama. Dulu saya pernah beli karena saya ngerasa nggak enak aja gitu sebenarnya waktu dulu. Karena aduh ini dos apaan sih kamu gangguin gue melulu nih, nyuruh beli apel ya kan. Karena saya nggak enak, ya udah saya beli aja 2 gitu. And then after that saya cuma minumnya ya minum sih, karena saya ngerasa mahal juga kan, lumayan. Dulu kayaknya lebih mahal. 3 tahun yang lalu kira-kira. Nah, saya minum, efek pertama ya waktu dulu, saya ini orangnya sehat gitu. Jadi nggak ada sakit gimana-gimana lah, pokoknya ngerasa diri sehat aja. Cuma saya kalau tiap kali mau menstruasi itu biasa. Jadi kalau perempuan mungkin tahu ya, di selangkangan tuh ada aja lah bintik-bintik kayak jerawat lah, begitu. Kayak begitu deh. Dan itu cuma muncul di saat lagi mau menstruasi aja gitu. Terus begitu saya minum 2 boxnya, dulu hanya apel yang biasa yang manis. Waktu udah 1,5 box lah kira-kira, saya dapat haid. Nah biasa lagi ke toilet, terus saya ngerasa loh kok nggak ada ya, hilang gitu. Udah nggak ada lagi. Oh ya udah bagus juga ini ya. Tapi habis itu udah selesai minum, selesai, hilang, nggak ada lagi. Karena saya juga ngerasa sibuk tiap hari kerja, and then udah nggak pernah di prospek lagi juga, jadi nggak lanjut. Sampai di masa COVID ini biasalah. Jadi kebiasaan saya itu ya tiap sebulan atau 3 bulan sekali ke dokter gitu, karena mertua saya masih lengkap, papa mama juga ada gitu, tapi semuanya biasa lah ya dengan penyakit orang tuanya. Nah kalau mertua saya itu dia osteoartritis sudah lama, jadi batok kaki, dengkul kiri kanan udah operasi di Penang, terus punya hipertensi dan hipertiroid juga gitu, jadi penyakitnya lumayan. Dan terakhir tahun kemarin glaukoma juga, baru tahu ternyata glaukoma. Jadi mata kiri tinggal berapa persen lah gitu. Terus udah minum obat tuh tiap hari sekitar 5 lah gitu obatnya. And then ya udah biasa ke dokter. Kalau misalkan nanti dia udah ngerasa sakit-sakit, ke dokter saraf, suntik gitu kan. Begitu kita COVID, gajian kan berkurang gitu kan, kerja gajiannya tapi berkurang. Saya ngerasa berat juga nih kalau kayak begini, gempor ini udah gajiannya kurang tapi ke dokternya harus jalan. Mulai deh akhirnya saya cari-cari tuh di Tokopedia di mana. Nah pada saat saya nyari saya ingat, oh iya ya kenapa nggak dikasih apel yang dulu saya pernah minum gitu, tapi sekarang mesti nyari sama siapa gitu kan. Entah gimana ya, jalan Tuhan sih kalau saya rasa. Di masa yang sama ternyata si Della baru masuk ya Del ya. Jadi si Della bilang, Ci lu tahu produk ini nggak Ci? Aku bilang, oh ini mah udah tahu lama, tapi kebetulan ternyata saya lagi nyari ini. Saya searching di Tokopedia, saya mau ngasih produk apa gitu kan. Tapi kayaknya ini bisa saya coba. Ya udah setelah itu saya beli. Tujuan beli awalnya itu sebenarnya untuk konsum, jadi bukan buat jualan atau gimana gitu. Tapi karena di rumah saya ada 4 orang yang wajib konsum, papa, mama, sama mertua saya, akhirnya saya usaha gitu sama suami, kita beli yang platinum supaya saya bisa dapat bonusnya banyak kan, 10 gratis 10 ya, gue 20. Jadi saya dapat 20, saya dapat banyak produk, saya bagi-bagi ke papa, mama, terus habis itu ke mertua. Nah setelah sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu konsum, saya masih tinggal sama mertua. Jadi 2 minggu konsum biasa iseng gitu, malam-malam saya nanya, Mah gimana mah, ada perubahan nggak habis minum ini? Terus si mama bilang, biasa aja sih ya minum, tapi ini mama sih udah beberapa hari nggak ada minum obat loh. Dia bilang gitu. Hah maksudnya nggak minum obat gimana mah? Aku tanya. Ya nggak minum aja, habis nggak merasa sakit ngapain minum, kata dia. Oh ya udah bagus, saya udah tahu tuh, oh, berarti dia sudah kurangin obatnya karena dia udah berapa hari nggak minum. Terus udah hari berjalan, tapi di saat itu saya cerita ke Bu Linda, cerita ke Della juga.
mama saya udah begini loh, begini, saya seneng gitu kan. And then mereka memberikan motivasi, ayo Yan, kamu mestinya bisa jalanin bisnis ini, kan ini bisa nolongin orang, bla 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 gitu. Ya udah saya coba, akhirnya saya coba jualan. Kira-kira sebulan lah setelahnya, saya tanya lagi jadi sama mertua saya, gimana mah? Itu saya ingat waktu itu saya pulang kerja malam, karena jam kerja kita kan panjang. Saya pulang kerja malam, sebelum tidur saya nanya, gimana mah, udah ada ngerasa baik lagi nggak? Kayaknya waktu dari Yeni nanya kemarin itu sampai sekarang, mama belum pernah deh minum obat lagi. Dia bilang gitu. Iya ya, kok nggak pernah minum obat ya? Dia sendiri bingung. Soalnya kan dia ngerasa dia udah tua ya, jadi kadang-kadang pelupa gitu kan. Iya ya, nggak minum obat ya. Ya udah, setelah itu udah tidur. In the next morning, pada saat saya mau berangkat kerja, saya nanya lagi gitu ke dia, mau lanjutin maksudnya cerita yang tadi malam. Saya nanya, beneran nggak minum obat? Iya loh, mama tuh udah nggak pernah minum obat loh ya, dari sejak waktu kamu nanya yang kemarin itu. Tapi karena nggak enak ya, kemarin sih mama minum obat hipertensi 1, dia bilang gitu kan, nggak enak ya, kayaknya nggak pernah minum obat, dia bilang gitu. Kayak dia minum karena dia ngerasa nggak enak, biasanya kan minum terus udah bertahun-tahun. Ya udah, setelah itu ya kita sangat happy, kita lanjutin terus. Nah itu mertua saya. Kedua papa saya. Papa saya itu tahun kemarin stroke ringan. Jadi tiba-tiba saya lupa sih badan kiri apa badan kanan, pokoknya lemes gitulah ya. Kita udah khawatir banget sekeluarga. Terus kita bawa ke rumah sakit, ya, dan dokter bilang iya ini stroke ringan nih, harus segera ini itulah segala macam. Nah pada saat saya beli, papa juga saya kasih minum gitu. Kira-kira papa saya itu 1,5 bulan yang lalu cek mata. Jadi biasa orang tua kan, jadi kita cek mata karena dia ngerasa pandangannya mulai kabur gitu. Cek mata ke Jakarta Eye Center, ternyata papa mesti operasi katarak, dua-duanya mata. Terus sebelum operasi katarak dia tuh punya kayak ada debu gitu loh. Saya nggak tahu namanya apa. Iya, di kornea matanya kanan dan kiri itu mesti dihancurin dulu pakai operasi seperti laser lah gitu kira-kira. Baru setelah itu hancur baru boleh operasi kataraknya. Jadi harus melewati 4 kali operasi. Mata kiri hilangin batu itu baru operasi katarak, setelah itu mata kanan. Nah setiap kali operasi kira-kira 18,5 juta lah gitu sekali operasi. Nah itu sebelum operasi, dokter pasti selalu medical check up jadinya. Nah pada saat cek, dokter matanya itu bingung. Jadi dokter matanya bingung, Bapak bukannya kemarin katanya habis stroke, ini kondisi kesehatannya bagus semuanya, sehat semuanya Pak, darahnya nggak tinggi, pokoknya semuanya bagus gitu hasilnya. Jadi kapan Bapak mau operasi? Kapan aja operasi boleh, karena Papa sehat gitu. Terus sampai kita bingung gitu kan, ternyata dia sehat ya, gitu, nggak nyangka gitu kan. Akhirnya berjalan operasi, ini sekarang udah berjalan 3 kali, tinggal yang terakhir, yang keempat. Dan terus setiap mau operasi selalu dicek kesehatannya, selalu sehat hasilnya. Nah, jadi sebenarnya ini kayak cerita bersambung gitu. Yang anterin papa saya ke rumah sakit itu tante saya, jadi suami istrinya dari om saya gitu kan. Istri om saya karena melihat papa saya sehat, kok bisa gitu ya, akhirnya dia nanya-nanya ke saya. Dan kemarin ditemenin oleh Bu Erna juga ya sama Bu Linda, akhirnya beli juga gitu. Jadinya begitu bersambung-sambung terus, dan ya semoga bisa terus begitu dan semuanya sehat gitu akhirnya.